Nah, sekarang kita akan bahas soal gearnya. Untuk touring jarak jauh, gear yang saya gunakan adalah gear dari Strada ya. Anda bisa lihat ada garis 2 yang ada di sini ya. Gear Strada. Pasangannya primer sekundernya ya. Anda bisa lihat perbandingannya. Enak banget. Untuk tarikannya masih bisa karena ini ukurannya 23 dan yang ini adalah 66 jumlah giginya. Kalau bawaan Excel itu biasanya 2168. Kalau ini 2366. Dan di sini koplingnya saya gunakan inilah kopling custom. Bahan koplingnya dari yang saya gunakan ini kualitas baik. Saya pakai untuk mangkok koplingnya saya pakai dari PA Itali. Kemudian set untuk kampas kopling dan juga platnya saya menggunakan Polini. Saya sudah ulas cara mengubah ini ya. Cara membuat ini di video saya yang sebelumnya. Kemudian pairnya saya gunakan satu set dari Polini juga dengan kampas dan plat koplingnya. Dan untuk bagian kancingnya saya gunakan dari BGM biar lebih kuat menahan tekanan dan diperkuat dengan sabuk. Berikan sabuk kopling seperti ini. Jadi lebih strong dan tidak mekar, mencegah untuk mangkok kopling ini mekar. Gitu ya. Oke. Apalagi yang saya perlukan untuk saya membuat motor ini jadi lebih bertenaga, pastinya saya harus memilih crash yang lebih kuat. Di sini saya pilih untuk gear crashnya ya. Itu adalah dari BGM karena kuat ya, lebih kuat dibandingkan bawaan standarnya. Oke, emang didesain untuk tekanan dan kecepatan tinggi. Jadi tidak gampang cowel-cowel bagian ujung-ujungnya ini. Oke. Untuk bak persneling saya yang gunakan di sini ini adalah dari LML ya. Saya beli dari LML. Kalau harganya kurang lebih 700.000 untuk bak persneling ini dari LML. Kemudian untuk crash gear ini dari BGM kurang lebih 400 ribuan. Dan untuk set dari kopling ini saya habisnya kurang lebih 1,2 jutaan ya. Nah, dan untuk memperingan kerja kopling kalau jarak jauh itu kan agak berat. Kalau misalkan harus kopling yang berat ya kan. Dalam berkendara saya memudahkan diri saya untuk koplingnya saya gunakan penonjok gearnya dari Krimas. Saya sudah ulas ini juga di video sebelumnya. Harganya 1,2 juta untuk penonjok kopling dari Krimas ya. Nanti lebih enteng koplingannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tambah seru kan? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai suplai bahan bakar ya. Itu penting. Kalau bikin Vespa nggak ada kata kencang tapi irit, itu nggak ada. Kencang pasti boros ya kan. Kalau Anda pengennya kencang tapi irit, yang ada merusakkan mesin Anda sendiri gitu ya. Oke, di sini untuk suplai bahan bakar keran bensinnya saya gunakan dari SIP Fast Flow yang 20 ya, yang seri 20. Ini memungkinkan untuk suplai lebih lancar ya. Kurang lebih 50% ya lebih lancar dibandingkan kalau pakai bawaan yang standarnya. Oke. Dan di sini pembelian dari Fast Flow keran bensin SIP juga mendapatkan tangkai bensinnya yang baru. Saran saya ini sebenarnya bawaannya terlalu panjang karena juga ternyata bisa dipakai untuk PTS juga, jadi bisa sangat panjang. Nah, makanya kalau untuk penggunaan large frame, PX, Sprint ya, Excel atau Spartan, ini perlu disesuaikan lagi panjangnya, harus ada dipotong terus dibur lagi ya. Jadi Anda harus mengeset ulang keran bensin ini ya. Dan untuk selangnya saya gunakan dan motor yang biru yang bagus ya. Oke, kita lanjut sekarang.
untuk karburatornya. Di sini dari mangkok karbunya saya sudah sesuaikan lubangnya lebih lebar. Anda bisa lihat di sini besar ya. Karena kalau Anda ganti karbu tanpa menyesuaikan bentuk dari lubang mangkok karbunya, itu sama juga bohong ya. Karena apa? Yang ada bensinnya nyembur-nyembur keluar karena dia tidak bisa masuk ke dalam. Nah, di sini crankcase-nya juga sudah disesuaikan dengan luas lubang dari mangkok karbunya. Nah, kok kelihatan besar ya karbu yang saya gunakan apa? Nah, kita tambah seru lagi nih obrolannya. Oke, di sini Anda lihat karbu yang saya gunakan emang bawaan masih jenisnya tipenya bawaan Vespa ya. Saya pakai karbu dari Dan Motor ya, ukuran 26. Tapi saya nanti tidak akan pakai saringan, tapi saya pakai ini Velocity dari Ziggy ya, rekomen banget. Nah, karbu ini dari Dan Motor harganya kurang lebih 600 ribuan 700 ribuan ya. Oke, dan untuk Venturi Velocity ini itu harganya 250 ribuan dari Ziggy. Nah, kita berhitung aja yuk. Untuk keran bensin dan juga untuk keran bensinnya ini kurang lebih harga ya 500 ribuan 600 ribuan tergantung siapa yang jual ya. Kemudian selang bensin ya paling mahal 50 ribuan lah, taruh kata seperti itu ya. Nah, kalau yang namanya karburator sudah besar ya kan, kemudian blok silinder juga sudah besar, apa yang Anda perlu besarin juga. Kalau Anda makan tapi buang airnya tidak lancar kan malah jadi masalah buat tubuh Anda. Begitu juga buat mesin. Makanya di sini saya pakai untuk knalpotnya saya gunakan dari SIP ya. Di sini adalah SIP yang tipe big box, gede banget ini. Big box yang XL ya, yang ukuran XL. Big box XL ini reviewnya terbaik ya di antara semua knalpot yang sekarang ini beredar di pasar aftermarket ya. Dan harganya juga lumayan, antara 3,8 dan katanya sampai 4 jutaan sekarang ya. Untuk knalpot dari SIP yang besar ini, SIP big box yang besar. Kalau Anda beli knalpot ini, Anda akan mendapatkan juga seperangkat pernya. Ini bisa dipasang. Ada bisa pasang salah satunya juga udah aman kok, karena ini bagian lubangnya sangat presisi, jadi memudahkan Anda nantinya pemasangannya gampang. Saya sudah pakai ini di Excel 200 saya, dan akselerasinya bagus ya, tidak hanya kenceng di putaran bawah tapi putaran tengah dan atasnya juga dapat, menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan pakai knalpot ini, saya suka. Nah, permasalahannya kalau pakai knalpot ini kan saya akan pakai di body dari Vespa Sprint. Kemungkinan kalau saya pakai knalpot yang besar ini lehernya kan panjang, jadi saya takut mentok di standarnya. Nah, makanya standar Vespanya di sini saya pakai adaptor ya, adaptor Vespa. Ini replika dari MRP ya sebenarnya. Replika dari MRP. Fungsinya untuk apa? Agar standar yang Anda gunakan ini agak sedikit lebih maju. Biasanya kan standar lokasinya di sini. Nanti lokasi standarnya akan lebih maju ke depan seperti ini. Ya, seperti ini. Saya belinya di Barasi Scooter Shop. Ini dari Surabaya. Harganya kurang lebih 300 ribuan ya. Untuk plat untuk memajukan standar tengah Vespa ya, biar nggak mentok di leher depan bagian knalpotnya. Oke, kita bahas nih sudah bagian air minumnya dan juga kentutnya ya. Untuk kentut aja 4 juta ini dari Vespa. Dan biar nggak nyundul leher kentutnya, kita pakai si plat untuk memajukan standar dudukan Vespanya. Jadi nanti seperti ini ya. Ini nanti ketika dipakai saya akan peragakan buat Anda ya di sini. Nah, seperti ini.
jadi lebih maju ke depan. Ini stainless bahannya, saya suka, tahan karat ya. Ya, sekarang kita beralih masuk ke kelistrikan. Kelistrikan yang saya pakai di sini cukup simple ya sebenarnya, karena saya gunakan untuk touring harian ya, untuk touring harian. Makanya untuk spesifikasi pengapiannya tidak terlalu yang mahal-mahal banget. Saya pakai BGM aja. BGM dapat ini apa? Kabelnya sekalian koilnya, kurang lebih harga 650 ribuan. Dan untuk copnya, cop businya, saya pakai cop busi dari Ninja, dan juga businya saya juga pakai busi dari Ninja. Jadi untuk RPM tinggi, panas tinggi akan sangat cocok. Nah, untuk adaptornya, ini kan perlu adaptor karena ketika Anda memasang ini Anda perlu adaptor. Adaptor ini saya beli dari Jalil Scooter Zone, Jalan Kaliurang. Beliau itu sukanya bikin yang bagus-bagus seperti ini, tapi sayangnya bikinnya itu seniat hati ya. Kalau lagi mood bikin, kalau enggak ya sudahlah. Ya Mas Jalil ya. Oke. Nah, ini harganya kurang lebih 120 ribuan, 150 ribuan ya. Bergantung mood orangnya lagi jual berapa. Tapi berkualitas, sip, gak gampang patah. Ya, materialnya bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian spoolnya. Untuk spoolnya saya pakai Dan Motor ya. Ini produk dari Dan Motor. Bagi saya sudah cukup baik untuk perputaran mesin dengan spesifikasi yang saya tuju untuk touring harian, bukan untuk balap kebut-kebutan, enggak. Karena apa? Kalau Anda balapan di jalan itu berbahaya ya, mending balapan di sirkuit. Jadi ya seaman-amannya Anda berkendara, kalau kenceng itu pasti nanti ada efek sampingnya ya. Oke, ciuman sama aspal itu keras saudara-saudara. Saya sudah nyium aspal berkali-kali ya, sampai gagarota, sampai 2 kali gagarota, patah tulang berkali-kali. Jadi saya sudah lumayan agak kapok ya nyium aspal, tapi tetap motor pengen kenceng dengan aman ya, nggak kenceng nekat lagi. Untuk magnetnya saya pakai magnet dari XL, karena nanti saya pasang double starter juga. Oke, sudah puas untuk pengapiannya? Harganya berapa yang ini? Kurang lebih harganya berapa ya? 500 ribuan ya untuk spool ini. Kalau untuk magnet ini harga sekarang berapa ya? Antara 800 ribuan ya untuk magnetnya. 800 sampai 1 jutaan. Tergantung yang jual, tergantung yang beli. Ya. Oke, nah, kalau Anda bermain kecepatan, jangan lupa perangkat remnya, perangkat rem. Jadi jangan cuman ngegas tapi lupa rem ya, nubruk nanti malah. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam bermanuver lebih lancar, saya pakai nih peralatan cakram depan ya. Nah, kita ulas peralatan cakram depan yang saya gunakan ya. Oke, kita mulai dulu dari tromol cakramnya ya, adaptor cakramnya juga. Ini bagus nih. Ini dari G Scooter ya, dari G Scooter ya. Kemudian juga untuk adaptor ya, untuk dudukan dari kalipernya saya pakai G Scooter juga. Kemudian untuk kaliper radialnya saya pakai X-Brake. Kemudian untuk master rem bawahnya saya pakai sukanya master rem bawah. Ini saya pakai Temaka yang terbaru ya. Dari ujungnya melengkung kemudian nyambung sini. Ya, kita akan lihat apakah ini panjangnya cukup atau enggak. Kalau enggak nanti saya akan ganti kabel remnya, selang remnya dengan yang lainnya. Oke. Kemudian di sini untuk cakramnya saya pakai yang asli dari Piaggio, ada tandanya inox gini. Oke. Ini adalah cakram depannya. Untuk satu set ini cakram depannya. Untuk satu set cakram depan ini kurang lebih saya menghabiskan uang kurang lebih
4 jutaan, 4,5 jutaan ya, 4,5 jutaan ini. Oke, ini mahal soalnya, dan ini akan sangat membantu Anda melakukan pengereman dari Vespa yang sudah upgrade mesinnya jadi lebih kencang. Ini akan lebih pakem. Nah, kalau ada rem depan, haruslah ada rem belakang. Untuk rem belakang, saya menggunakan kampas remnya dari Malossi ya. Untuk kampas rem belakang Malossi ini kurang lebih 400 sampai 500 ribu rupiah. Oke, nah sekarang biar tampilannya juga cantik ya, untuk handle remnya dan handle koplingnya ya kan, tambah cakep nih, tambah sangar. Saya gunakan SIP, ini saya beli satu pasang kanan dan kiri, kurang lebih harga 400 ribuan, 450 ribuan ya. Dan untuk gripnya saya pakai dan motor, karena ini bawaan motor yang nyaman daripada pakai racing, kadang-kadang bikin tangan jadi kapalan. Jadi saya pilih tetap pakai bawaan standar, karena buat saya bisa nyaman, tanpa sarung tangan pun enak gitu loh. Nah, dan biar kendaraan Vespanya dalam keadaan yang ngebut kencang itu aman, nggak jundil-jundil kayak munyo gitu kan ya. Kadang-kadang kalau kita ngebut, jika kondisi suspensinya itu masih standar bawaan pabrik, biasanya ada lubang atau ada tikungan atau mengerem mendadak, itu akan sangat membahayakan ya kan. Nah, untuk suspensinya saya gunakan dari Itali, ada Bitubo ya. Bitubo saya beli set depan belakang, karena shock breaker depan dari Vespa saya sudah saya pakai shock breaker dari Excel ya. Oke, nah ini sangat nyaman sekali dalam berkendara. Saya sudah pakai saya nyoba beberapa macam dari shock breaker, tapi karakter dari shock breaker yang saya suka adalah Bitubo, karena bisa disetting untuk kekerasannya ya. Ini ada settingan kekerasannya, mau diputar kanan tambah kenceng, tambah keras, atau diputar kiri tambah soft. Dan ketinggian dari pernya ini masih bisa dinaik turunkan, tinggal diputar aja, bisa naik turun, lebih keras atau lebih soft. Oke. Nah, ini adalah shock breaker Bitubo Itali yang tipenya tipe race. Bedanya apa sama tipe yang klasik? Tipe race lebih enteng, tapi saya sukanya kualitas Bitubo itu memang gimana ya, beda dari kualitas yang lainnya. Wes pokoknya mantap sekali. Kalau misalkan Anda pakai rem cakram tapi shock breakernya masih bawaan pabrik, biasanya bocor karena hentakan dari rem cakram depan itu biasanya lebih kencang, lebih keras, dan juga gimana ya, kadang-kadang mendadak Anda ngeremnya, itu menyebabkan shock breaker depan jadi bocor. Oke, jadi makanya kenapa saya pilih shock breaker yang tabung, karena emang didesain untuk kecepatan tinggi, ngerem mendadak, kencang, keras berkali-kali masih tetap bertahan, karena emang desainnya buat itu. Harganya dari shock breaker Bitubo ini sepasang kurang lebih 7,3 sampai 7,5 juta untuk sepasang. Oke semuanya, sekian ulasan saya mengenai spare part yang saya akan pakai nantinya di Vespa Sprint saya. Dan yang jelas, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Lihat bagaimana serunya tadi saya mereview spare part yang saya akan gunakan. Dan jangan lupa ya, setelah video ini, di video berikutnya saya akan tampilkan pada Anda proses pemasangan dari spare part yang saya sudah beli ini untuk Vespa kesayangan saya. Yang nanya bagaimana ongkosnya, biayanya kira-kira berapa untuk semua spare part ini. Kalau di total saya tadi coba hitung-hitung, kurang lebih 33 sampai 35 juta. 35 juta Anda bisa mendapatkan semua barang yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih Vespaholic, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Biar Anda tidak ketinggalan videonya, klik subscribe, klik tombol like, dan juga bunyikan loncengnya untuk tahu update video saya selanjutnya.
Oke, Vespolik, sampai ketemu. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.